Bagaikan petir di siang bolong. Ya, mungkin itulah yang dirasakan Harvey Boyce, terdakwa kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan birokrasi ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik, sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial, perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan, pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi terjadi akibat beberapa faktor yang berkaitan. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu faktor individu. Contohnya seperti keserakahan, gaya hidup yang konsumtif, kurangnya integritas, dan tekanan sosial. Di mana faktor individu ini meliputi keinginan memperkaya diri sendiri tanpa peduli pada dampaknya, hidup mewah di luar kemampuan finansial memicu tindakan korupsi, lemahnya moral dan etika dalam menjalankan tugas, hingga tekanan dari keluarga atau lingkungan untuk mencapai status sosial tertentu. Kedua, faktor organisasi dan institusi, di mana faktor yang pertama yaitu lemahnya pengawasan, akuntabilitas yang buruk, serta budaya organisasi yang koruptif. Di mana kurangnya mekanisme pengawasan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Jika lingkungan kerja sudah terbiasa dengan korupsi, individu akan lebih mudah ikut melakukannya. Faktor yang ketiga itu ada faktor politik dan hukum. Jadi contoh yang pertama itu ada penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua itu ada hukum yang lemah, dan yang ketiga itu ada money politik. Di mana hukuman yang ringan atau tidak tegas membuat pelaku korupsi tidak takut untuk mengulanginya, sehingga pejabat yang memiliki wewenang besar cenderung lebih mudah melakukan korupsi tanpa takut konsekuensi. Selain itu, biaya politik yang tinggi mendorong kandidat untuk mencari dana secara ilegal. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor sosial dan ekonomi, di mana yang pertama yaitu kesenjangan sosial, yang kedua upah yang tidak layak, dan yang ketiga yaitu kurangnya pendidikan anti korupsi. Ketimpangan ekonomi membuat individu mencari cara instan untuk memperkaya diri. Selain itu, gaji rendah bagi pegawai negeri atau pekerja publik dapat menjadi alasan mereka menerima suap. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi menyebabkan praktik ini terus berlanjut. PT Timah Tbk merupakan salah satu perusahaan penghasil logam timah terbesar di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Wilayah operasi PT Timah meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tidal. PT Timah merupakan perusahaan penambang yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, smelter, hingga pemasaran. Kasus korupsi timah di Indonesia merupakan salah satu skandal besar yang melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha.
Pada tahun 2018, Harvey Muiz dan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mokhtariza Pahlevi Tabrani, menjalin komunikasi untuk memuluskan kegiatan pertambangan ilegal. Pada Maret 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Muiz dan Helena Lim sebagai tersangka utama. Dilanjut pada 27 Maret 2024, Harvey Muiz ditahan untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan. Pada April 2024, Kejaksaan Agung mengumumkan 23 tersangka dan 142 saksi dalam kasus ini. Tidak cuma soal nilai kerugian negara yang jumbo, namun juga menyeret banyak tersangka. Hingga kini, sudah ada 23 orang diseret dalam kasus ini, mulai dari pengusaha dan pejabat di Jakarta, direksi PT Timah, hingga sederet pengusaha dan pejabat Dinas Kepulauan Bangka Belitung. Tidak main-main, angka kerugian negara di kasus ini ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Kasus korupsi timah di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi negara, baik dari segi keuangan maupun lingkungan. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, negara mengalami kerugian mencapai 300 triliun akibat pengelolaan tata niaga komoditas timah oleh PT Timah Tbk selama periode 2015 hingga 2022. Kerugian ini mencakup berbagai aspek, termasuk kerugian finansial langsung serta dampak lingkungan yang dihasilkan dari praktik penambangan ilegal. Kerugian finansial yang dialami negara terdiri dari beberapa komponen. Terdapat kerugian sebesar 2,285 triliun yang diakibatkan oleh kerjasama penyewaan alat pengolahan timah yang tidak sesuai ketentuan. Dan pembayaran biji timah ilegal kepada mitra tambang PT Timah juga berkontribusi pada kerugian ini dengan total mencapai 26,649 triliun. Namun, komponen terbesar dari kerugian ini adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan, yaitu diperkirakan mencapai 271 triliun. Kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas lingkungan tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga kesehatan masyarakat sekitar. Kerugian lingkungan ini mencakup kerusakan hutan dan kawasan hutan, yang secara keseluruhan menambah beban ekonomi bagi negara dalam hal pemulihan dan rehabilitas. Selain kerugian finansial dan lingkungan, kasus ini juga menciptakan dampak sosial yang sangat signifikan. Masyarakat setempat seringkali menjadi korban dari praktik korupsi ini karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Ketidakadilan sosial ini dapat memicu ketidakpuasan dan konflik di antara masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi terkait. Kerugian finansial yang mencapai 300 triliun mencerminkan besarnya skandal ini. Sementara dampak lingkungan dan sosial menunjukkan perlunya reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan serta upaya rehabilitas lingkungan menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya praktik korupsi serupa di masa depan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menjatuhkan vonis bersalah kepada PT Timah Tbk dalam kasus kerugian negara senilai 271 triliun rupiah. Pada 15 Februari 2024, Pengadilan Jakarta menjatuhkan putusan PT Timah divonis membayar denda senilai 1 triliun rupiah atas ekspor timah ilegal. Terdapat 2 direktur perusahaan dihukum 5 tahun penjara plus denda 500 miliar rupiah. Pengadilan memerintahkan pencabutan izin tambang di 3 lokasi ilegal di Bangka Belitung. Hakim menyatakan PT Timah terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam kerugian negara, Undang-Undang Minerba penjualan timah tanpa izin, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup atas rusaknya ekosistem pesisir. Putusan ini disambut aktivis lingkungan tetapi ditolak PT Timah yang akan banding. Kasus ini menjadi ujian bagi penegak hukum di sektor tambang. Masyarakat menunggu eksekusi nyata, bukan hanya divonis di atas kertas.